Halo Fighters, selamat datang kembali di channel YouTube Warrior Combat Club dalam program Ngadu Orang, ngopi syahdu obrolan tepi jurang. Masih sama saya Abi dan saya Dendi. Hari ini tamunya spesial dari Jawa ini. Ini adalah salah satu orang yang paling sering disebut di podcast program ini, Mas. ya. Namanya sering sekali disebut Mas Kevin Baharudin. Atau lebih akrabnya siapa Mas Kevin dipanggilnya? Kevin Cilik. Kevin Cilik. Jauh-jauh dari Jakarta ini guys. Mumpung Pulang. lagi ada di Madiun ya kan, kita todong. Kita ajak ini untuk syuting program Ngadu Orang ini. Mas Kevin, makasih banyak ya udah mampir. Apa kabar? Baik-baik, Mas. Apa kabar Mas Kevin? Fisik terus dia. Fisik. Terakhir ketemu beberapa bulan lalu lah. Suran Agung. Ya. Ya, terakhir Suran. Isek 70 lebih tuh. 73. Isek ketok gede. Sekarang udah agak 60. 65 ini sekarang. Lumayan. Fisik terus soalnya. Fisik terus. Mudun 8 Apa kilo. Basuki? Ya Basuki lintas. Fisik. Oh, pokoknya nek sewaya-waya pokok ben siap, Mas. Siap. Fisik terus. Penting. Fisik banyakin duit ya. Jadi Mas Kevin ini mestinya teman-teman ini udah nggak asing lah. Betul. Apalagi teman-teman tinju. Itu tadi seperti tak singgung tadi. Tamu kita tuh ya paling sering kenal tinju gara-gara diajakin Mas Kevin. Banyak itu. Bener nggak Mas? Betul. Udah ada 4-5 orang gitu. Nah, anak-anak yang sekarang aktif itu Mas. Bahkan angkatanmu tuh sekarang banyak udah jadi pelatih lah. Ya. Iya kan? Satu era dengan Mas Kevin sekarang jadi pelatih. Nasrul. Kebanyakan gara-gara terinfluence atau diracuni Mas Kevin di tinju. Lebih tepatnya diracuni ya. Tapi ternyata itu dampaknya panjang Mas Win. Apa yang influencing kamu lakukan buat teman-teman itu akhirnya mereka masih aktif di dunia tinju jadi pelatih. Ada yang masih aktif tanding Hanif. Iya, kita siapkan. Dan akhirnya mereka Nero ini. Nero. Tapi udah agak langsing ya Nero. Waduh, langsung sekali Mas Kevin. Pokoknya BB-nya ya, aku tambah Dendi, podo Nero. 120. Mau tanding juga ya sama Bina. Ya, betul. Itu di event kita Warrior Nanti Fight Show. akan ketemu sama Theo Bagus. Tak kasih nickname The Stone Crusher. Siapa? Theo Bagus. Oh, Theo Bagusnya. Ketemu Rocky Matia. Nero Rocky Matia. Itu nanti akan jadi salah satu jajaran Rising Star. Kita siapkan 6 partai Mas Ben. Yang udah kita siapkan, udah kita goreng lama tuh. Sejak 2 bulan lalu. Nah, salah satunya Nero dan Theo ini. Nanti moga-moga 11 April Mas Kevin bisa menyempatkan waktu pulang Madiun. Event kita harus habis lebaran kan itu. Habis lebaran itu ya? Lebaran. Nah, nanti mungkin pas puasaan pulang kita bikin kayak face to face di pas kan puasa ya. Agenda kita kan sebulan sebelumnya. Ya, di bulan Februari. Paling enggak 11 Maret berarti. 11 Maret itu kan wis puasa ya. Maret ya udah mau lebaran loh. Itu. Moga-moga nanti Mas Kevin bisa datang. Ya, insyaallah. Karena gini Mas, ya tadi banyak itu ada adik teman-teman kita tuh yang terinfluence sekali lagi sama Mas Kevin ini. Nah, aku penasaran. Itu tadi banyak kan cerita gara-gara Mas Kevin yang ngajakin. Kalau Mas Kevin sendiri kenal dunia tinju itu kenapa? Terus dari usia berapa? Terus dulu dilatih siapa aja di sasana mana? Mungkin boleh cerita Mas. Jadi dulu itu saya kan ikut silat kan. Oh, basicnya tetap orang Madiun. Umumnya Madiun. Silat. Terus gak tahu bapak saya itu tahu dari mana lah sasana di Magadon di Banjarnegara itu. Iya. Diajakin lah saya coba sasana ini. Saya malas pertama itu lihatnya pakai sarung tinju cuma pakai tangan apa maksudnya kan kulino paling gak pakai glove gak keras lah pikir saya gak keras itu pas hari Jumat saya datang nggak salah itu datang kan pengen nyoba saya sparring kayaknya langsung pertama itu sparring sama Ido ya salah Ido kalau saya siapa ya Ido pas apa ya dulu
langsung apa mas? Dibuat mainan. Kaki nafas tuh nggak bisa gerak mas. Sesek nafas tuh udah. Padahal sebelumnya udah underestimate. Udah gak pengen. Wah, tinju ternyata. Di sawang mah ketoknya gampang. Gampang. Ternyata dilakoni angel itu. Sumpah tinju itu gimana ya? Orang baru tinju sebulan apa itu nggak bisa. Ya. Maksudnya 3 ronde 3 menitan itu susah. Kalau menurut teman-teman pelatih itu fundamental aja paling enggak 2-3 bulan tuh. Ya, Ya kan? basic. Basic itu. Kelihatan gampang ya jab straight gini saya dobok. Kalau nggak bisa fals dia. Fals mas. Nggak pernah latihan dasar jab straight uppercut. Apalagi misalkan basic silat, stand silat sama stand tinju kan Itu beda. sangat-sangat beda. Dan ini kayak goblok gitu maksudnya. Sparring pertama udah kayak Kayak mayamin. gak bisa diayam-ayamin ditai-tai kayak Tapi sama gara-gara itu sih kayak itu tangan satu doang tul. Emang gak bisa itu tuh. Enak Mas Kevin tinjunya standnya apa sih? Sepo. Sebenarnya aslinya ortodok kiri depan. Kiri depan sebenarnya. Gara-gara kaki patah ini Mau nggak mau ideal. penyesuaian. Nah itu kan memang sepo. Ya. Dari kecil. Itu dari masnya, adiknya itu ideal semua boxer main. Tapi gara-gara itu akhirnya jatuh cinta ke tinju. Jatuh cinta tinju. Itu berarti usia berapa? SMA ya? SMA 2 akhir lah, kelas 2 udah mau menjelang kelas 3 itu. Dan kebetulan Bapak support. Ya. Om Seler tuh Dulu tuh sekali pokoknya jatahnya latihan tinju gak latihan terus saya gak latihan kayak didiemin ada di rumah juga kayak Oh, kalau nggak latihan di rumah nggak diajak omong. Tapi kalau latihan di rumah enak. dibahas habis latihan bahas dan sampai sekarang itu Papa itu masih aktif Mas. Apa support adik-adik, bina adik-adik di sini. Saya fisik saya seneng olahraga itu pertama ya dari tinju. Saya bisa masuk tentara juga fisik apa ini Dari tinju. Makanya adik-adik itu yang serius latihan di Sasana tuh kita selalu pesan konsisten. Betul. Pasti prestasi. saya pengen ngasih tahu itu orang Madiun tuh ini Sasana di Madiun ini gratis sih Pak. Ya, gratis. Beda loh sama kota-kota besar. Di Jakarta ya, Jakarta itu paling murah 100.000 itu di KPC Bulungan itu 100.000. Itu per visit ya, per visit sekali pertemuan. Itu paling nggak 1 jam 2 jam. Mau bisa apa? Kalau orang nggak berduit apa nggak bisa. Terus kayak WSBC itu 250. Boxeo juga itu 200 per visit ya. Boxeo itu punyanya Satria Anak Melayu. Temen juga di sana. Masih aktif tanding juga kan? Masih. Jadi itu tadi pesannya Mas Kevin ya. Udah gratis maksudnya udah gratis. Tapi kadang itu anak-anak itu gini Mas. Sesuatu yang gratis dianggap nggak berharga itu lah yang repot. Padahal sebenarnya tinju itu dasar buat berantem di luar apa sumpah. Latih mental, percaya diri juga. Serafak-rafaknya orang tinju itu ngeri. 1-2 pukulan masuk sudah. Bahaya. Beda kalau nggak pernah latihan nggak latihan tinju doang ya maksudnya pasti bakal kayak renang kayak mukul kayak renang. Pukulnya ngayun kebanyakan. Kalau pukulan ngayun itu bisa dibaca lawan ya kan. Nah kalau sekarang Mas mungkin boleh cerita kenal tinju akhirnya baru kenal langsung sparring di ayam-ayamin tapi dari situ akhirnya jatuh cinta latihan konsisten terus pengalaman bertanding pertama kali itu waktu latihan berapa lama berarti? Hampir 4 bulan 5 bulan kalau nggak salah itu termasuk cepat di Ngawi sama Malang. Yang di Ngawi itu Piala Polres ya kalau nggak salah ya Mas Kevin. Itu tanding pertama. Lawan polisi. Enggak itu biasa. Yang kedua di Malang itu. Di Malang dapat juara 2. Dapat 60 itu. 2 kali tanding. Kejurda. Tapi itu ya udah latihan biasa akhirnya daftar tentara alhamdulillah masuk. Udah lepas terus nggak bisa. Tapi tetap latihan terus. Latihan basic kalau nggak basic ya. Tapi waktu ini mungkin juga
bisa jadi referensi lah buat adik-adik itu. Iya. Waktu sampean aktif di dunia tinju akhirnya daftar Iya. TNI itu mempermudah juga nggak prestasi Mudah di juga Mas, jadi ditunjukin juga piagam, ada kan tak disalurin juga kan diomongin olahraga apa pasti kan ditanyain. Saya setiap tes itu tinju coba Disuruh show off biasanya, disuruh praktekin tampil. coba Itu. pasti gitu. Oh benar ini. Nah itu makanya Itu adik-adik coba, tuh kalau mau belajar ya kursinya kok gak enak. dan ditinju juga tuh sebenarnya nah, dia tuh gak kayak silat, taekwondo apa gimana ya, maksudnya musuhnya itu kalau silat itu banyak. Ya, tanpa Kalau di- mendiskreditkan kompetisinya bela diri lebih lain. ketat itu lah. banyak. Jadi kalau tinju paling nggak nanti musuh 4, 3 kayak gitu. Dalam satu bagan Dan ya. gampang Jadi dapat kans untuk dapat piagam, prestasi itu medalitas lebih besar lah. Ya, lebih besar ya, tinju. Tapi memang nggak gampang juga mas. Ya, Tinju itu nggak bisa. Kamu bisa lari 10K, 5K, nyoba 1 round, 3 round, Betul. coba 3 round dalam itu Sa- jadi kardio yang dikeluarin tuh beda dia. Itu ibarat kayak sprint lah. Tinju itu mainnya di kardio apa ya itu? apalagi di amatir intensitas tinggi Ya, betul. permainan tuh. Dia amatir tuh banyakin poin sih sebenarnya. Poin. Dia nggak mengarah ke KO, nggak cuma pukulan masuk banyak. Intensitas pukulannya kan lebih banyak lah. Makanya lebih banyak ngabisin kardio. Padahal cuma 3 round. Kardio emang aku. Kamu olahraga tinju lah. Nanti olahraga lainnya kuat-kuat. Ya. Sumpah itu udah. Latihan tinju pasti muntah-muntah. Ya, betul. Kalau Kalau nggak muntah, kalau kata Mas Fabin, nggak latihan. Aku pertama kali latihan muntah-muntah mas. Kaget mas, mesti kan saya ngelatih juga di Jakarta ya, latihan iseng-iseng kan ada Bintara Tamtama. Jadi dari kesatuan lain-lain itu jadi satu di gym kan. Ya. Besok Boxing Day lah gitu. Wah, masih mikir ya. Kucet ya. Ya tak terapin kan di sasaran Magadon kayak gitu. Tapi cuma setengahnya doang loh. Wah, itu sampai ngeblank, sampai pucet wajah itu juga. Jadi nggak bisa, dia atlet pun juga, atlet lari juga tak iniin nggak kuat soalnya Different, tetap beda. Karena menurut parameter apapun itu ya sering kali itu saya ngomong ini, tinju tuh masih jadi olahraga paling sulit di dunia. Nomor 1 pembakar menurut ISBN kalori terbanyak itu tinju. Aktivitasnya mas, selain ya berdinas, bertugas gitu, ya masih sering latihan juga ya di Jakarta. Saya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu keluarga, anak istri. Sabtu Minggu family time. Jadi habis maghrib sampai isya ngomong anak lah dikit-dikit, bercanda sama anak istri. Habis isya langsung saya paksain mas, kalau nggak dipaksain paksa agar terbiasa. Paksakan agar menjadi terbiasa. Ada satu petinju Indonesia tuh yang keren sekali. Kebetulan satu matra tuh sama Mas Kevin. Iya, betul. Bang Ongen. The Hawk. Kemarin orang baik banget. Sayang sekali Mas, akhirnya sabuknya WBC Asia, WBA Asia kemarin kerebut itu sama Lito petinju Filipina. Mungkin bisa komentar Mas. Pertandingannya ketat sekali kemarin. Semoga di rematch lagi menang lah. Ya. Rencana rematch kan mereka? Rematch. Akan di rematch kan lagi kan. Itu Lito sampai nangis tuh. Ya. Terakhir tuh menang ngalahin Ongen. Berarti kan Bang Ongen dianggap lawan yang berat gitu. Sampai dia kan nangis tuh. Lah, round pertama aja knockdown jatuh. Aku tuh kaget. Knockdownnya kemarin tuh fatal juga. Nah, tapi kalau dilihat dari yang kemarin, pertandingan kemarin itu benar-benar pukulannya Lito itu pakai hip semua. Soalnya waktu nggak kena muter badannya. Bukirinya emang kenceng, apalagi bersih. Juga, ya. Kemarin kena. Pokoknya di Asia Tenggara ini petinju Filipina ini cukup berat sih untuk dilawan petinju Indonesia tuh. Udah different level sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak kemarin aku lihat permainannya Bang Ongen sama Lito tuh, gila tuh. Itu rencana mereka kan main 12 round nggak jadi? Iya, jadinya 10 round. Moga-moga nanti rematch bisa menampilkan yang terbaik dan mengambil sabuk. Bisa ngerebut sabuknya lagi. Nah kemarin Mas, itu masih inget sekali tuh waktu kita bikin event yang terakhir Agustus, Mas Kevin
minta ucapan dari Bung Ongen itu. Betul. Terima kasih sekali loh Mas Yes. itu. Soalnya Wah rame tuh kita post enak tuh banget di tuh. medsos. Bang Ongen tuh sekali saya minta terus saya kasih baju bang, nanti bikin video buat baju saya ini sekalian daun Jordan gini-gini. Oh Langsung iya, Slager itu pernah di apa ya istilahnya Ini kan, endorse lah. Slager Slager. Factor. Itu sama Bung Ongen sama Bung Daud Jordan, teman-teman. Nah, Nah, Mas Kevin ini yang punya brand Slager. boleh dicek di Instagramnya. Slager Factor. Slager Factor. Slager Factor. Cek guys. Ini Tapi ada artikel kalau baru pakai nggak? itu kemampuannya agak meningkat. Iya. Tingkat emosinya juga itu agak lebih lah kalau pakai baju Slager itu. Aku tuh penasaran. Aku pernah tanya Dedi gini. Kenapa Kevin itu bikin Slager? Aku kan belum pernah lihat kamu tanding. Apa style dia Slager? Style saya. Iya. Style Oh, Slager. pantas. Itu gara-gara kecil musuhnya kan bobot 60 mesti Nah. tinggi-tinggi. Ya saya mainnya main mepet dulu, Slager. Factor lah. Sekarang yang kelihatan menonjol ada fighter dengan style Slager itu Andika Golden Boy tuh. Wah ya. Itu Slager juga tuh mainnya. Nempel, nunggu, ada ruang kosong masuk. Luar pitbull. Kemarin habis kalah juga sama Aser Kewas. Kalau Pitbull habis menang. Ya, Pitbull baru menang. Berarti selain berdinas, jadi papa juga, putrinya usia berapa sih? 10 bulan. 10 bulan. Juga masih aktif olahraga, Ya. jaga badan itu. Iya. Nah, itu ada secuil jargon ya dari Mas Kevin itu. Itu harus Mas Kevin sendiri yang bilang itu. Apa Mas Kevin kalau boleh tahu? Malam party, pagi sporty. Nah, itu harus dicatat ya, di garis bawah itu. Representasi Jadi gini, malam party bagi sporty ya ini orangnya. Bilangin gitu itu pasti susah gitu. Apalagi di Madiun. Makanya bapak ibu saya tuh nggak boleh sampai saya pindah Madiun tuh nggak boleh. Liar Madiun tuh liar saya. Jakarta saya. Nah, kalau di Jakarta ya tetap liar. Harus dikurang-kurangin lah, udah jadi papi. Maikala nama putrinya Mas Kevin. Tapi ada rencana nggak putrinya juga dikenalkan tinju nanti? Setiap tamu yang kita tanya, Tapi petinju ini kebanyakan ya cewek. Iya cewek semua ya. Mas Yoga yang cowok. Ya. Nanti paling nggak volley dulu lah, biar agak tinggi ya. Diselingin lah, ikutin latihan. Tapi kadang naik guyon-guyon sama istri gitu. Nanti siapa? Maikala. Tak latih tinju oleh mah. Boleh. Enggak. Mas Kevin kalau panggil namanya Mike Tyson. Mike pulang kantor mesti Mike gitu. Ini. Oh jalan ya ini. Ya belum, masih terantanan lah masih. Wis ngangen nih ini. Ini udah pengen cepet balik Malang ini ya. Ada acara kikoh guys. Oh di Malang. Iya. Loh, ntar istri itu orang Malang. Malang. Istri itu juga pokoknya saya habis apel video call. Udah jalan belum? Tiap pagi harus suruh jalan. Oh ya, aku tuh lihat postingan TikTok dia, IG-nya dia. Itu kan serius banget tuh konten sama anak istrinya. Itu bikin iri, bro. Apa hari itu mereka pakai kursi lipat tapi itu di gunung apa itu. Aku ngeliat keren sekali ini keluarga kecil ini. Bikin iri apa Mas Dedi ini loh yang belum berkeluarga. Enak kalau udah keluarga ini barengan ini olahraga bareng. Tapi sering olahraga bareng. Apa yang paling berubah sejak jadi bapak? Kevin sebelum jadi bapak dan sama yang aduh hampir gak ada kan. Tetap sama aja. Tetap style kayak gini terus sampai teman-teman mes tuh bang gitu ya aduh sampai di blacklist di jangan ajak Bang Kevin kalau keluar. Nah itu kenapa kok jangan ajak Bang Kevin kalau Nek belum cerita gak usah ngomong. Intinya baru kenal seni gua. Intinya onar. Tapi gini Mas Vin, ini fakta menarik ini. Nero kan pengantin baru ini, baru nikah belum ada sebulan. Waktu dia belum married itu, kan guyon lah. Saya Dedi sama Nero tuh. Dedi ngomong-ngomongan masa mudamu terenggut itu di bojo.
dia patokannya kamu. Ya. Serius, loh, Pas ya. opo den. Mas Kevin, Mas yo wis menikah, duwe anak, isik apa menikmati hidup, isik main motor, ya kan, isik lari, isik latihan tinju, isik aktif lah. Ya enggak juga lah menghalangi ya. Asal tahu Batasan. porsi lah, Iya. ya kan? Prioritas, ya tetap beda. Saya Prioritas tetap pokoknya Sabtu Minggu tuh istri anak. Nah, ini tadi Yomai bahas motor itu nggak lepas dari nama Kevin Cili. Nah, itu boleh di Kevin Cili itu nama dari apa? Dari motoran dulu maksudnya. Joki dulu. oh dewe alif, ya Ya. tinju iya. Semua Motor macam iya. apa itu pernah ngikutin musik sama Mas Pie, Ya. Mas Andri dulu musik juga sama PS. Sama Mas Koprol, satu band Satu dulu. band thrash metal dulu. Thrash metal lagi. Independent Sampai core. bikin acara itu khusus thrash metal sama heavy metal doang di Inlong. Makanya dia ini kan salah satu tokoh pemuda berpengaruh nih Mas. Loh, aku tuh ketemu anak-anak motor, anak-anak trail juga Ya, tuh. dulu trail. Sing diomongnya kamu. Kapan hari aku ngopi sama Dwiki, Abed, lu cerita tuh. Wah, trailnya Mas Kevin itu sekarang wis mahal itu om. Oh, Apa, TS ya. kan mainan terklasik gitu. PS1. TS. Itu dulu papaku punya yang mana betul. Sekarang harganya goib gitu. Di Bali udah 60-an TS. Itu yang pure ori, Mas. Ori. Putih Orian. Koncoku iki kapan hari betul 50. PS 50. Iya, 50 juta. udah kayak Vespa BTS lah. Nah, itu di sela-sela Sabtu Minggu itu ya waktunya Mas Kevin untuk main motor juga. Ya paling liburan ya, paling jalan GBK, paling bayar apa, bayar parkir doang. Nggak ada alasan nggak bisa olahraga. Nah itu nggak ada alasan untuk nggak olahraga. Meskipun malamnya party. Dibagi. Itu omongannya kayaknya gebuk kita ya. Iya, terakhir-terakhir Tapi ini harus diimbangi. Jadi kalau kita kayak anak-anak lah minum terus tiap hari itu, kalau nggak diimbangi olahraga apa? Bahaya. Ah ya, kan dibagi fisik kok. aku sama Dendi nih mas, Nah, 2 bulan ini enak. terus nggak pernah latihan nih. Saya 2 hari ini baru sehari ya Ya. di Madiun udah badan langsung nggak enak. Bobot muda terus gitu. Langsung 1 kilo. Langsung naik 1 kilo. Aku ya pernah wis 35 lebih. Untung Turun nih, apa susah. Mas Andri itu untung masih ada olahraganya. Ya, intens. Loh, nek Andri itu langsing terus tuh. Enggak, dari bawaan lah, Mas Andri itu dari bawaan. Protes rata, umur 30 lebih juga. Untung Masih Ya intens. bawaku dikit lah. dulu Mas Andri itu ya sebenarnya seneng dia tinju, terus akhirnya itu kan sebenarnya kata-kata saya boxing no drama. Akhirnya dipakai Mas Andri ngomong, pakai aja mas kata-kata orang banyak itu ya. Nah, Kayak ada boxing no drama. itu salah satu yang tak apresiasi juga itu. Mas Kevin ini walaupun jauh di Jakarta itu masih mantau teman-teman Perkembangan yang di Madiun. Ada apa-apa tuh kabar masih nelpon. Kadang ada hal-hal krusial soal boxing no drama ya, tetap teman-teman masih melibatkan dia. Dia juga nggak capek-capek ngasih support, ngasih semangat kita. Kadang dia pulang masih meluangkan anak-anak latihan, masih datang. ditengokin, kadang bisa dipeti. Makanya kita bikin event disponsori juga Slacker Slacker. Fighter. Makanya terima kasih sekali. Papahnya sama juga Om Seler tuh. Sekarang latih anak-anak GBB itu 722 Fighting Club. Om Seler tuh aktif sekali juga bina adik-adik. Makanya ya kemarin yang diritus kan ya apa bisa ngelatih nggak gini ya bisa terus berapa yang bayar nggak usah bapak saya itu seneng kayak gitu. Iya seneng. Pak itu apalagi kalau ngelatih ada anak kecil lu kayak ngelatih atlet mau juga apa gitu. makanya Banyak yang jadi. kadang kalau dirimu ambek papahmu gitu keluar, bisa kayak adik kakak. Ada kakak. enggak kayak anak bapak. Loh Om Seler ini gaya nih cakep banget. Style helmnya, Bapaannya trail. helm BMX. Kayak Nero. Semua ya teman saya di Jakarta lah itu ya bapakmu itu nggak ngira kalau bapak saya Kapan hari tak telepon mas. 50. Ayo Om podcast. Terus beliau berhalangan lah. Mungkin habis inilah. Ya, Habis putranya nanti Om Seler. Ayo Om. ditunggu. Pas mungkin zaman sampean dulu mas. Itu
Itu sasana ya Magadon lah ya. Magadon. Karena banyak yang nggak aktif. Banyak sasana-sasana lama kan udah vakum. Vakum. Yang masih aktif Magadon. Nah, makin kesini nih sekarang, alhamdulillah, puji Tuhan, Banyak ya, lahir sasana-sasana. komunitas baru, sasana baru. Khususnya tinju aja, sekarang ada boxing no drama, terus yang dipegang papa tuh, Iya. 722, ada Volhoden. Nah, ngelihat sekarang, khususnya dunia tinju mas, mungkin secara lebih luas Combat Sport di Madiun, dengan melihat perkembangannya saat ini, sampean sebagai putra Madiun juga orang yang passionate di dunia ini, mantan atlet juga, tanggapannya Mas Kevin Ya. gimana tuh? Ya sangat seneng banget mas dari dulu saya kan Nggak ada. nggak ada susah. Jadi kayak saling kayak ejek-ejekan juga apa tinju yang nggak tahu-tahu dulu sampai nggak mau. Kalau nggak temen klub bener itu diajak tinju itu latihan tinju nggak mau ini. Dulu saya orang tinggulun kalisteni kayak gitu Ya. sih ejek-ejekan wah tinju nggak bentuk apa badannya gini. Sekarang malah orang-orang kalistenik latihan tinju. Bahkan jadi petarung tinju. Siapa tuh? Aduh, Andi Paparo. Andi Cobra. Kalistenik juga. Iya, kalistenik. Banyak tuh orang-orang kalistenik sehingga akhirnya sekarang juga ke bawah hype-nya tinju. Cari orangnya susah banget. Sekarang tuh Ya aku ya sama teman-temanku ya salah satunya diracuni sama Mas Kevin juga. Aku, Andika, Sandi, Hani, Hanif, Alif, Sopa Angga. Vero. Angga Lua itu. Angga Lua itu ada dulu juga. Itu isek seangkatan juga. Bawahmu ya Mas Ya, ya? saya tuh baratannya Edo, masnya Edo, Krisna, Joyo, Danu, muncul lagi nih. Like Mas Jarot itu di atas bukan? Di atas kayaknya. Nggak pernah. Mas Jarot itu seumuranku kayak. Kayak iya Mungkin Dulu yang latih, Pak. Ya, kayak mungkin sampai setahun, 2 tahun atau seumuran mungkin. Kapan-kapan kita undang Mas Jarot. Ya. Mas Jarot Cahyono. Tiba-tiba eling aku. Itu Mas Jarot itu juga di belakang layar tuh selalu support Mas. Belum pernah ketemu orangnya sih. Rumahnya Gulun. Aku terakhir ketemu ya jogging itu. Pas jogging Oh di Gulun, ya. ketemu sama dia. Ini jadi bapak baru juga itu. Mas Jarot. Putri juga. Nah itu kenapa ya? Kok kebanyakan petinju anaknya cewek? Omongnya gendong ngono. Gendong cewek. Iya kayak Agak-agak sedikit. piweling kalau kata nih. Kalau orang Jawa itu. Tapi berarti cukup seneng lah Mas ya dengan perkembangannya. Seneng banget Mas lihat Dunia tinju. banyak banget yang latihan ini dulu aja susah banget ya. Tapi jangan sampai disalahgunakan Mas. Nah itu. Karena saya diomongin si Arta Nero apa sekarang Madiun musimnya gelut Mas. Apa dikit gelut pas ngeri. Ya tadi malam tapi menang ya. Oh enggak, menang. Tadi malam pertandingan tinjunya menang. Tadi malam. Iya. Kak orang dua kayak. Lawannya itu jangan disalahgunakan soalnya tingkat emosinya kita latihan tinju itu ada. Dan itu tuh bahaya ya, kita udah dibekali senjata. Makanya saya tuh Mas. Kalau sharing sama teman-teman yang latih itu kadang saya tuh pesen gini, nggak cukup loh misalkan ngajari anak-anak tuh cuma bisa berantem, bisa juga harus dibarengi juga sama kontrol diri lah, nilai-nilai. Ya kemarin saya agak sedikit sedih itu dengar beberapa cerita anak-anak dari boxing no drama adalah 1-2 orang yang bikin masalah kayak gitu-gitu. Sebenarnya saya ya agak sedikit kecewa lah. Tapi sekarang kan ya, kayak saya sama Dendi ini sekarang kita udah nggak fokus ngurus sasana lagi kan, karena ada WCC ini kita memang fokus ya WCC. Fokus tapi di event WCC. Emang bagus Mas kayak sampean Mas Dendi ini sumpah bikin perkembangan tinju di Madiun juga ya sebenarnya. Tetap butuh supportnya Mas Kevin juga. Masukan. Ya kan misalkan ya saya dulu cita-cita saya pengen bikin acara ataupun Edo, Mas Indo dulu bikin sama Gonyel juga pengen bikin event lah tinju juga ini. Akhirnya cita-cita saya itu sampainya yang lewat sampean ini Mas Andri, Boxing Drama juga akhirnya yang bikin event ini Mas Piye ini. Karena memang
ya gampang-gampang susah sih Susah, Mas, betul. bikin event itu. Nah, kebetulan step kita tuh Soalnya orang diadui. Kalau dulu bikin acara musik masih ini ya kami ini udah. Sekarang ya urusannya Ada banyak urusan kayak regulasi, iya asuransi setiap keren peserta. keren sampean keren. tapi kemarin itu dari portofolio kita bikin event 2 kali itu Mas Bin. Akhirnya kita istilahnya jalannya dipermudah tuh. Makanya akhirnya kita serius, sekalian bikin promotor, dan ternyata banyak sekali yang support Nah, gitu loh. Dari berbagai macam unsur tuh ya mengapresiasi apa yang kita kerjakan. Pokoknya kalau ya kita ada tim lah Mas. Cuman kami rasa tim kami nggak cukup lah. Ini kan pekerjaan banyak orang, makin banyak yang support, mendukung. Entah itu sekedar ngasih masukan, insight, itu udah sangat membantu. Kayak ya maksudnya saya ada ya ada orang yang nggak seneng kayak gitu itu apa ya maksudnya kayak gitu. Kita itu mau membangun ibarat generasi mudanya Madiun untuk Diwadahi. diwadahi prestasi. Itu ada saya dengar sih yang gini nggak usah maksudnya kayak gitu nggak usah. tapi sekarang Ya, itu makanya kita berusaha ngerangkul semua Mas, Iya. supaya ya gotong royong lah, Iya. saling dukung. Jadi nanti kan adanya gini, sasaran sana ada satu, sasaran ini ada satu yang unggulannya ini nanti dibuat di Porprov apa gimana Nah, itu jadi lebih kompetitif. lebih banyak sasarannya sebenarnya bagus jadi nanti tukeran ilmu sparring kayak gitu jangan ada malah gesekan nggak namanya factory ya masalah gesek-gesek tapi jangan sampai yang kepalanya ini loh jangan sampai Ya, betul. jangan sampai gesekan kayak gitu. Wih, Tidak ada di Madiun tuh kamu jualan ini yang teman-teman jualan ini tuh bisa gesekan loh ya, berarti ya kayak gitulah. padahal Madiun ini sempit lah, Sempit. semua saudara, semua teman. Mesti kenal salah satunya, mesti kenal. Oh iya, kayak misalkan ini, tadi soal masukan itu ya. Program TC-nya BND itu, ini yang usulkan. Iya. Nah, menurut kita itu usulan yang baik. Kalau misalkan Bokino Drama mau bertransisi jadi sasana, ya mau nggak mau kan harus bibit atlet. Ya. Akhirnya kita kerjakan itu Mas Win. Udah hampir setahun ini jalan. Ya. Kemarin anak-anak tuh akhirnya dicoba debut main kejurda. Ternyata ya untuk debut di kejurda hasilnya lumayan Mas. Kemarin ada salah satu adik kita tuh masuk final. Kalah di Perak. final. Alif ya pelatih Alif sama Mas Alif Adi. sama Mas Adri. Jadi makanya moga-moga Porprov 2 tahun lagi 2027 Ya. ini nanti lebih banyak pilihan untuk Ya, mewakili gitu, Kota maksudnya Madiun. gitu kan, banyak sasana itu. Dan Begitu kotanya moga-moga naik. Lah. Ada juga Madiun perkembangannya kayak Iya. gini. Jadi pulang itu mesti ada yang bangunan beda. Betul. Kemarin sini padahal ini sekarang ganti ini wah, keren banget. Ya, puji Tuhan lah. Tapi ya itu lagi nggak boleh sampai balik Madiun tuh. Pasti semua udah dari Jakarta sana lagi. Tapi sebenarnya ada kesempatan untuk misalkan pindah tugas ke Madiun gitu. Bisa aja sih Mas terus kayak gitu bisa. Tapi kan sayang banget nanti Madiun itu buat hari tua aja. Iya. Tapi kan udah beli rumah di Madiun juga. Iya. Ya, deket rumahku mau Jopur. Ya. Yang terakhir pulang itu kita ngobrol ambil rumah. Rumahnya Mike gitu. Rumahnya Mike Ya. Mikala Home. Tapi rencana nanti rencana Mikala punya adik lagi berapa tahun lagi? Cowok lah paling. Ya nunggu inilah TK lah paling. TK sih cowok lah. 5 tahun lah. Itu mesti kenapa ya? Kalau bapaknya Faktor pengennya anaknya cowok. Nah, ini kenapa Saya cewek tapi. Apa? Pengen cewek. Atau kenapa pengen cewek? Oh, nanti umpamanya nambah lagi pengen cewek lagi. Cowok. Wah, cowok kan. Cewek bisa ada. Cewek dan cowok. Biar yang jaga kakaknya dan mamanya tuh nggak cuma papa. Iya. Adek juga. Nek Mas Kevin ini anak tunggal ya? Anak tunggal sih. Anak tunggal tapi dulurnya oke. Banyak apa? Oh iya. Mau generasi di atasmu, generasi di bawahmu, sing seangkatan samamu. Kalau aku ketemu anak-anak nongkrong dimanapun, nggak jauh-jauh tuh ngobrolnya Kevin. Mas Kevin cilik.
Mas cilik. Kevin cilik. Saya terapin gini Om, setiap saya ke tempat-tempat di mana saya usahakan tuh punya teman. Ya. Jadi saya dinas luar kemana, Tasik ke ini, saya nggak Bingung. cari-cari temen ini ya, tukang parkir kereta Tasik saya tukeran WA. Jadi banyak juga saya di Jakarta temen sipil itu banyak banget saya. Iya. Temenan sama tukang tato juga. Jadi dari segi apa lah pokoknya mau tanya segi apa ya ada saya teman di Jakarta itu. Tapi Jadi memang gitu Mas. harus Enak 1000 kawan kurang lah, satu musuh jadi banyak. banyak saudara itu banyak rezeki juga Mas. Betul. Wah sumpah itu saya terapin. Nah, beberapa bulan terakhir ini saya sama Dendi ini ngalami Mas. Kita jalan BCC itu bisa dibilang itu nggak pakai modalnya apa? Temen Mas. Pertemanan. Temen tuh link Alat ada yang support, itu tempat kunci. apapun. Iya. Kayak ini, tempat kita syuting. Ya temen, ya temenmu Hmm. juga, ngobrol. Support Bos Koprol, terima kasih. Saudara Kamera, Saswat. mau mic, mau lighting, mau apa. Mau tempat kita mau syuting di mana, difasilitasi Makanya teman. itu Mas, banyak saudara itu banyak rezeki. Jadi jangan nyepelein orang ini tukang apa kayak ini, jangan. Dia di baliknya itu dia ahli ini. Ya, Ibarat betul. kayak gitu. Oh jadi nanti kalau ibarat kayak saya, ibarat komandan saya butuh ini, oh hubungin si Dendi. Oh besi apa kemarin, oh memahami lah cara-cara intinya. Seenggaknya tuh tahu maksudnya mekanismenya kayak gimana. Oh beli ini apa cat koprol kayak Ya. gitu. Jadi temen itu sumpah Sangat jangan penting. maksudnya kayak individu kayak kalau nggak kaya berat nggak temen apa nggak ini temenan apa gini. Oh ya, ini mumpung ngomong-ngomong soal temen, bantuan, mau minta tolong lagi. Gimana? Nanti kita kasih kaos satu lah. Betul. Dua lah, dua. Dua. Buatmu satu, Sama istri. sama buat ini apa? Sama Bung Owen lagi ya. Oh ya, betul. Ucapan buat event Oh ya, kita. betul. Nanti mungkin bulan depan kaosnya jadi. Nanti tak kirim lah. oke Mas nanti tak kasihin itu orangnya Saya siapa ya? Mungkin L ya. L paling L saya dia 6 iya LL Mau hitam putih? Hitam aja sih, Om. Hitam ya, dua-duanya. L semua. LL Nanti kita kasih lah. Kita lagi bikin kaos guys. Bisa komentar bisa kalau mau Ya. order atau lihat medsos kita di TikTok, di Instagram. Kita lagi launching Artikel artikel pertama. baru seri 1 Well State Therapy. Itu official merchandise, original desain dari Warrior Combat Club tuh. Nah itu tadi seperti Mas Kevin bilang, ternyata di dunia combat sport, di dunia tinju tuh, yang dibutuhkan nggak cuman petinju pelatih aja Mas. Banyak orang-orang di belakang layar kayak yang pinter desain, itu bisa ngasih sumbangsi desain kan. Lalu yang bisa DJ, talent, ngisi acara segala macam. Dan itu hampir semua kita libatin Mas. Skena di Madun itu, teman-teman itu, ini aja event kita masih persiapan masih nantilah 11 April. Itu ada teman dari yang DJ, ada teman yang rapper itu ngubungi aku, Om Awi nanti aku siap jadi talent ngisi acara, nggak usah dibayar Om. Seenggaknya kan dia juga memperkenalkan diri sendiri juga. Makanya makin banyak orang yang terlibat, anak-anak muda, nggak harus petarung sih. Iya. Apapun lah, cewek-cewek yang cantik kita jadikan role girl. Makin banyak yang terlibat, teman-teman kita tuh, adik-adik kita, Makin memudahkan makin kita juga. memudahkan. Jadi ada yang pinter desain, ada yang bisa DKV, ada yang bisa jadi talent. Kalau ada yang bisa jadi MC, announcer, bisa gantikan saya. Bisa jadi KOL, panitia, kan butuh banyak Nanti juga. kita butuh banyak orang Mas. Makanya kita bikin grup itu teman-teman. Kalau mau kita masukkan di grup, bisa komentar juga lah. Ya. Nah itu tadi tanggapan Mas Kevin soal perkembangan combat sport khususnya tinju di Madiun. Sekarang kami butuh tuh mungkin masukan Mas. Mas Kevin itu banyak ngasih masukan di boxing no drama. Akhirnya boxing no drama cukup besar sekarang. Kita udah di bibit atlet segala macam. Nah sekarang kami butuh masukan lagi. Karena gini, Mas Kevin ini di Jakarta. Point of view-nya dia lebih luas. Ya, perspektifnya segala macam. Nah mungkin ngelihat sekarang kita di Madiun udah ada promotor combat sport BCC.
mungkin bisa ngasih tanggapan atau masukan Mas untuk WCC, untuk event nanti juga Ya. mungkin ada saran, kritik, apapun lah. Sangat-sangat Sebenarnya betul. WCC ini kan sebenarnya kan kemarin-kemarin sebenarnya sudah kan dengan ininya beda ya Beda. dulu Bosinodrama. Itu dari Bosinodrama itu kemarin sudah meriah sih, maksudnya sudah bagus juga. Nanti ya untuk WCC ini semoga ya terus maju mas, maksudnya terus maju. Nanti ya buat kalau nanti kekurangan buat introspeksi kedepannya harus gini-gini lagi. Ya intinya pengen saya tetap guyup ini antara sasana-sasana semua ini tetap guyup dan harus dukung WCC ini. Soalnya tempat memadai untuk tanding ini jam terbang juga Ya, nambah mas. jam terbang. Jam terbang juga. Jadi di Jakarta itu kenapa ya saya latihannya sebenarnya biasa-biasa jauh sama Magadon tuh latihannya kerasnya jauh mas. Tapi kenapa ya ke orangnya cepet mas, pinter-pinternya cepet. Improve-nya cepat. Ternyata satu, dia sering tanding. Jadi Jam terbangnya tinggi iya, lah. jadi kayak sekolah. Kita dikasih materi terus tapi prakteknya nol. Ya. Prakteknya jarang. Itu bikin Kurang. susah. Nah, di Jakarta itu orang-orangnya cepet bisa tuh gara-gara ya itu Sering event. sering event. Sering ada Eventnya event. terus ya, ada terus ya event di Jakarta itu. Jadi naik jadi jam terbangnya itu dan musuh orang yang berbeda-beda terus. Nah, sedang saya untungnya di Madiun ini udah ada banyak sasana lah sekarang. Ya itu sebenarnya harusnya dibikin sparring, Ya. pertemanan, harusnya gitu. Kapan kita bikin? Bukan saling membenci loh ya. Jadi Tukar ilmu. tukar ilmu harus penting itu. Jadi nanti tukar ilmu itu Akhirnya kan bisa tahu, oh kurangku tiba di sini. ya itu. Kapan hari itu anak-anak BND latihan sama Ngawi, Sasana Suryo. Ya, kayak gitu. Terus kapan hari Ponorogo kita undang latihan juga sparingan di BND, Madiun. Praja, Taruh Jadi dulu Magadon ini pas latihan dulu itu sparringnya bisanya sama Ngawi udah. sama Sasana Suryo, Sasana Pak Ngawi. Koko. Pak Koko. Kemarin Pak itu Magetan juga lalu. Ya, Mas kapan-kapan kita bikin Itu latihan bareng penting, sparingan. ya. Jadi bukan musuhan loh ya. Ya. Itu tukar ilmu. Jadi Perlu loh. nggak Sparring masalah. antar beda dari Sasana. Soalnya kalau kita Beda, sparring kalau cuma Satu satu sasana sasana Karena aja nggak nanti nggak tahu. berkembang. Oh si Dendi itu style mesti gini, kalau tak pukul gini mesti Baca. baca. Jadi kalau gitu terus kurang. Ya, nggak improve nanti. Makanya itu. Ini mungkin sedikit bocoran Mas Kevin soal event ya. Selain nanti April tuh kita bikin eventnya WCC itu multi cabur sih, tapi masih nanti kebanyakan ya terus tinju. Kita sanksinya pakai Aoki. Kemarin kita diskusi juga sama Pertina Kota tuh pengen bikin kejurda juga Mas ya. Moga-moga pertengahan tahun depan kita bisa bikin. Lama sekali Madiun nggak bikin Event tinju terutama. Nanti targetnya sih Juni kali ya. Juni nanti. Setelah pasca HUT Kota Madiun. Moga-moga WCC juga bisa bantu nanti untuk kita bikin kejurda. Kebetulan ketua Pertina itu salah satu tim kita juga. Oh, Pak iya. Dimas. Masukkan. Makanya di sekarang bagus katanya. Kalau dulu kalau katanya Mas Ido dulu tuh nyarinya susah. Susah hilang. Jadi waktunya uang buat ini terlambat. Jadi beli vitamin, beli yang udah rusak ini. Puji Tuhan juga, alhamdulillah tahun ini uang pembinaan naik juga Mas nih buat tinju. Hampir 2 kali lipat. Kemarin. Makanya sasana kemarin akhirnya dapat jadi alat. ini di story tiap apa itu Mas? Berapa bulan sekali apa gimana? Itu kemarin tabur tinju khususnya Pertina tuh dapat hibah dari KONI Kota tuh kurang lebih 19. Tapi 50%-nya tuh buat kas. 50%-nya dirupakan alat Mas. Terus dibagi beberapa sasana lah. Ada yang dapat glove, samsak gitu. Ya puji Tuhan, akhirnya skipping. Lama-lama ada juga misalkan kayak perhatian dari pemerintah, dari KONI gitu. Itu sangat-sangat membantu. Karena gini, anak-anak teman-teman kita tuh ada adik yang belajar tinju kan latar belakangnya macam-macam. Iya. Mungkin tingkat ekonomi. Beli alat juga nggak murah lah.
beli glove, beli Iya. headguard. Ya, makin banyak yang support, entah dari swasta, entah dari pemerintah, entah dari cabur sendiri, atau dari KONI, itu kita sangat mengapresiasi. Moga-moga nanti event BCC, kalau misalkan ada keuntungan ya kita sisihkan sebagian juga buat pembinaan atlet. Karena kalau saya diskusi sama Dendi itu gini Mas Win, Sasana itu nggak bisa jalan sendiri kan kalau nggak ada promotor. Promotor pun juga butuh Sasana. Sasana butuh promotor untuk semakin sering event. Seperti Mas Kevin bilang kalau di Jakarta tuh makin banyak event, makin banyak petinju yang lahir kan. Iya, benar. Jadi kayak pengen cuma pengen lah. Ada itu sebenarnya kayak Ketat akhirnya kompetisinya. Di kompetitif nggak seru. masalah sekarang kayak wah tinju FOMO gitu nggak masalah. Itu FOMO kan yang baik itu nggak apa-apa. selalu olahraga loh. Iya. Mungkin dari 10 orang yang FOMO, 2-3 orang jadi atlet Nah. itu bagus itu. Iya. Bener nggak? Ya memang nggak gampang ya. Sekali lagi nyetak atlet itu nggak gampang. Tapi ya harus dimulai kan. Makanya Boxino Drama itu kan kalau hitungan Sasana ya mudah lah. Moga-moga Iya, nanti makanya pesan lahir. saya satu ya ini apa buat anak-anak muda Madiun ya berarti ya. Itu tuh udah enak maksudnya. Ibarat kayak bayar uang kas cuma 5.000 tuh enteng banget ya. Satu Dengan minggu 5.000. Satu minggu 5.000. Kebacut lah, nggak sampai gak iso. Dapat ilmu, dapat bekal. Larang kue ngopi bro. Lah, sak kopi selawe. Itu bakal kepake ya tuh kalau suatu saat udah berkeluarga, gesekan di luar bawa anak istri, nggak bisa bela diri Ya, kan betul. ya dilihat anak kan nggak ini. Apalagi sekarang untuk anak-anak sekolah itu terutama rame bullying di mana-mana. Kalau kita dibekali combat sport, apapun lah tinju segala macam, satu mental itu lebih beda mas ya kan, lebih percaya diri. Yang kedua ya bisa jaga diri, bisa menghindari lah nggak jadi korban bully. Tapi bukan berarti terus jadi pembulinya loh, jangan juga. Harus punya kontrol. Sejelek-jeleknya itu kata Pak Budiman ini, saya masih ingat sekali itu Pak Budiman kalau meseni adik-adik tuh. Sak jelek-jeleknya, yang sejelek-jeleknya yang anak-anak yang latihan di Sasana, tapi kalau ketemu sama orang yang nggak punya basic ya bahaya. Makanya boleh berantem tapi harus punya kontrol diri juga lah. Tapi kalau kepaksa kita harus jaga keluarga, jaga martabat diri kita ya namanya self defense kan. Cekel tali gojine. Tewu. Arogan. Losor. Nom-nomane Mulyo Basuki kurang lebih kayak Kevin Barudin, Kevin Cili iki. Arogan tenan. Arogan. Tapi sekali lagi harus tahu tempat. Sekali ngawur-ngawur teman lah. Harus dibaca situasi. Kita masuk ke tempat klub apa? CCTV di mana-mana juga sekarang. Oh. Kamera di mana-mana. Hebat musuh itu. Oh, satu rombongan 5 orang gini-gini. Apa alat yang bisa di ini dekat kita kalau udah kepepet, nanti pintu keluar kalau ini mana ya baca, jangan asal Losor malah sing Oke Om Awi. Oke, mungkin terakhir lah pesan untuk adik-adik sekali lagi Mas Min, adik-adik khususnya yang di Sasana tinju, entah di Magadon, entah di BND, Volhorden 722, mungkin sedikit pesan dari senior kalian ini Mas Kevin. Maksudnya tetap semangat latihan konsisten itu nanti tinju itu enak nanti buat kedepannya, buat prestasi, buat kamu nanti daftar buat cari kerja itu tetap agak dipandang, cari beasiswa ini cari sekolah favorit ya sekolah favorit gini juga itu bakal enak lebih kalau mau masuk di TNI Polri juga seperti Mas Kevin pengalamannya, akhirnya dia sekarang jadi anggota TNI AU ya karena prestasi tinju juga ya kan, itu memudahkan, ada privilege sendiri lah. Apa-apa itu buat apa-apa sekarang kayak pull apa-apa ini jadi tinju semua. Oke gitu aja, terima kasih banyak Mas Kevin sekali lagi, makasih udah mau luangkan waktu di tengah-tengah liburannya kita todong untuk ngisi podcast ini. Episode 14. Ditunggu ya tayang ini. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan ketemu lagi Mas. Oke. Untuk bikin konten yang lain mungkin. Om Seler ditunggu ya Om. Ya, Om Ler, tunggu Om Ler.
Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi maju terus Kombesport di Madiun khususnya. Salam Kombesport, salam Rongkoplan dan boom.